Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam konten ini saya akan sajikan tentang bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyajikan pikiran-pikiran atau ide-ide sekaligus knowledge, pengetahuan-pengetahuan mengenai keislaman yang beliau sampaikan dalam sebuah ceramah tersebut. Menarik ya. Banyak hal yang dapat kita dapatkan dalam ceramah tersebut. Oke, langsung saja saya sajikan di sini teman-teman ya. Silakan. Ini orang-orang Wahabi dulu ketika kita belum mempunyai YouTube, orang-orang NU belum menghalalkan YouTube, dulu mengharamkan YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu ada kadang-kadang foto-foto yang tidak baik, betul tidak? Ada video-video yang tidak baik. Ternyata medan-medan dakwah di YouTube dilaksanakan oleh orang Wahabi mulai 2010. Akhirnya anak-anak muda kita termakan oleh doktrin-doktrin Wahabi. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Tapi alhamdulillah 2015 pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuanya Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian menghimbau kepada seluruh para santri-santri yang alim untuk melawan dakwah Wahabi di internet, untuk melawan dakwah Wahabi di YouTube. Karena ternyata para pejabat sudah pegang YouTube, pegawai Telkom sudah pegang YouTube, polisi sudah pegang YouTube, tentara sudah pegang YouTube. Karena yang ada hanya dakwah Wahabi, akhirnya pejabat nontonnya agama versi Wahabi. Karena pegawai Telkom itu nonton YouTube yang ada hanya Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, akhirnya yang ditonton ajaran Wahabi. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi hari ini, banyak pejabat-pejabat kita yang tidak bisa membedakan mana ajaran ahli sunnah wal jamaah, mana ajaran Wahabi salafi. Akhirnya karena sudah terlanjur, ditarik kembalinya susah. Ditarik kembalinya susah. Alhamdulillah Bapak Kapolri, Bapak Sigit kemudian menginstruksikan kepada para polisi untuk mengaji kitab kuning. Kepala polisi menghimbau, menganjurkan kepada seluruh para polisi dari semua jajaran, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, semuanya ngajinya jangan ngaji Wahabi Salafi, tapi ngajinya kitabku. Alhamdulillah. Saya ibu ngaji kitab kuning ini di pesantren Pontang, di pesantren Sampang Pontang Tirtayasa Serang. Kenapa Kiai Ade Arsudin ini mengundang saya? Karena keluarganya satu alumni, mertuanya adalah alumni Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Saya lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Juga pengurus NU di Jakarta Utara ini Kiai Haji Makmun juga adalah lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah. Dan banyak di Muara Angke ini adalah murid daripada Syekhuna Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Alamah Al-Wali Syekh Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz. Alhamdulillah. Makanya kembali ibu-ibu dan bapak-bapak,
Orang-orang Wahabi tidak lagi bisa leluasa. Kenapa? Karena anak-anak kita yang lulusan pondok pesantren, yang pinter dia baca kitab, kemudian sekarang mereka rajin di YouTube untuk menghalau daripada ajaran-ajaran takfiri daripada Wahabi Salafi. Ajaran Wahabi Salafi ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika ajaran Wahabi Salafi mengatakan itu adalah bid'ah, amalan-amalan orang NU di mana dia bermaulid adalah bid'ah, tahlil adalah bid'ah, ziarah kubur adalah musyrik. Musyrik itu kemudian naik ke level kafir, akhirnya mereka takfiri, boleh membunuh orang kafir. Makanya napi-napi teroris yang ada di Indonesia ketika mereka tertangkap, ternyata 99% mereka menggunakan ajaran tauhid Wahabi Salafi. Na'udzubillah. Ini makanya pondok pesantren seperti pondok pesantren Nurul Bahri, cahaya laut. Kenapa namanya cahaya laut? Karena dekat laut, betul tidak? Kenapa dekat laut? Dekat laut banyak ikan. Makanya orangnya, perempuannya demplon-demplon, cantik-cantik karena banyak makan ikan. Alhamdulillah. Tapi guru saya ini Yai Sanwani yang juga guru keluarga besar Nurul Bahri nggak makan ikan, Bu. Beliau hidup di pinggir laut, namun beliau tidak pernah makan ikan. Sampai-sampai ketika beliau itu mondok di Baros, Cengkudu, Abu Yasidik suruh nyari ikan, kemudian mengolah untuk keluarga kiai. Karena disuruh oleh gurunya, beliau mau menangkap ikan dan beliau muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, tahulah gurunya bahwa muridnya yang satu ini tidak pernah makan ikan walaupun hidupnya di pinggir laut. Masya. Karena ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu bagaimana caranya seorang santri lebih cepat untuk memahami ilmu-ilmu agama adalah tidak memakan ikan. Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, orang Tanara dekat kampung saya. Kampung saya namanya Kresek, pinggirnya namanya Tanara. Dari Tanara lahirlah seorang ulama besar dunia yang kitabnya jumlahnya ratusan, saudara, yang dibaca bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia, dibaca di Singapura, dibaca di Thailand Selatan, dibaca di Filipina, dibaca di Saudi, dibaca di... Nah, itu dia teman-teman video dari beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam cinta damai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.